Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Takwa dalam artian an ta'amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju sawab Allah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas petunjuk, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Itu kau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah, ada beberapa hal yang sangat penting yang seharusnya kita memahaminya. Di antara hal yang pertama, bahwasanya ibadah adalah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, namun jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Jangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Artinya selama kita masih hidup, maka selama itu pula kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ibadah bukan hanya puasa saja, akan tetapi ibadah amat sangat banyak dan sangat luas sekali. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ada ibadah hati, yaitu bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah lisan, yaitu berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada ibadah anggota badan, yaitu salat, berpuasa dan yang lainnya. Maka harus kita pahami, itulah ibadah-ibadah yang sangat banyak ini, yang semestinya harus terus kita kerjakan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ibadah itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh kita memalingkan dan menyembahkan, mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang sering dan setiap hari kita ucapkan. Sebagaimana dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa harus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dan bagaimanapun kedudukannya, maka selain Allah Subhanahu wa ta'ala haram bagi kita untuk berdoa kepadanya, terlebih orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, zat yang tidak bisa memberimu manfaat dan tak dapat pula menolak mudarat darimu. Dan jika terus engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ay minal musyrikin, artinya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terjatuh kepada termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. Dan barang siapa yang berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga dia berdoa kepada selain Allah, maka sesungguhnya hisabnya ada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir selamanya tidak akan pernah beruntung. Oleh karena itu, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang murni ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah, syarat diterimanya ibadah adalah dua. Dia mengikhlaskan ibadah untuk Allah Rabbuna Jalla wa Ala, dan dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, tetapi dia tujuannya agar dikenal sebagai orang yang alim, atau dia belajar ilmu Al-Quran supaya dia dikatakan sebagai qari. Yang kedua, orang yang mensedekahkan hartanya, lalu supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun niatnya agar dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ketiga-tiganya adalah orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tusa'aru bihim naru yaumal qiyamah salasa." 3 orang yang akan dibakar pertama kali di dalam neraka, itu 3 orang yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, ma'asal muslimin rahimani wa rahimullah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat untuk apa? Kita berpuasa karena apa? Kita bersedekah karena apa? Yang harus kita tekankan, ma'asal muslimin, niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak cukup dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa ada contohnya dari kami, maka amalan tertolak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang sahabat. Dia salat, maka Rasul mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Lalu orang tersebut mengulangi yang kedua kalinya. Maka Rasul pun mengatakan hal yang sama, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Orang yang tadi mengulangi yang ketiga kalinya, Rasul pun mengucapkan hal yang sama, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Ini menunjukkan, ma'asal muslimin, ibadah bukan hanya sekedar ikhlas, namun harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ma'asal muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ibadah harus memenuhi 3 rukun. Di antara rukun ibadah yang pertama adalah mahabbah, cinta terhadap ibadah tersebut, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman mereka jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di antara rukun ibadah adalah rasa harap, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar amalan ibadah yang selama ini dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ma'asal muslimin, di antara sifat orang-orang yang Allah berikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara rukun ibadah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Orang-orang yang beriman, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takut amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah bersedekah ketika memberikan hartanya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bergetar, takut kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah di dalam ayat tersebut yang dimaksud ketakutan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang telah berzina ataukah orang-orang yang telah membunuh?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, walakin yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun." Mereka adalah orang yang bersedekah, mereka orang yang salat, mereka orang yang puasa. Walakin yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita ujub dengan amalan kita. Jangan pernah kita bangga diri dengan amalan yang telah kita kerjakan. Jangan sampai kita mengatakan, aku sudah berpuasa 1 bulan penuh, pasti Allah akan menerima. Jangan sampai kita seperti itu. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi 'inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 hal penting yang berkaitan dengan ibadah. Karena kita saat ini masih berada di bulan Syawal, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu 6 min Syawal kana ka shiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti puasa 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun penuh. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bila Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, maka hendaknya segera kita laksanakan. Namun yang perlu diperhatikan, hendaknya apabila kita memiliki hutang puasa, dahulukanlah untuk membayar hutang. Karena membayar hutang adalah kewajiban, sementara puasa Syawal adalah sunnah, maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك الدين من اليهود والنصارى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قيموا الصلاة استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة shaf lurus dan dirapatkan. Lurus dan rapatnya shaf adalah kesempurnaan dari salat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.